Heho Bob James butuh jeda 18 tahun setelah The Matrix Revolution rilis 2003 lalu, serta 22 tahun dari The Matrix saga pertama yang tayang tahun 1999. Sampai akhirnya The Matrix Resurrection mulai diproduksi di San Francisco pada 4 Februari 2020 lalu dengan kode nama Project Ice Cream. Itu udah setahun yang lalu, dan setelah menunggu cukup lama kita akhirnya bisa menyaksikan kembali para karakter legendaris dari franchise ini tanggal 22 Desember mendatang. Lalu apa aja sih hal menarik yang udah dan akan terjadi dalam saga ini? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita cek sama-sama. Buat kamu para pemeran fans Neo dan Trinity, selamat karena dua karakter ini akan dibawa kembali dalam film sama sang sutradara sekaligus penulisnya, Lana Wachowski. Katanya sih keputusannya ini terinspirasi dari duka kehilangan orang tuanya dan seorang teman, di mana waktu kematian masing-masing hanya berjarak 5 minggu. Jadi bisa dibilang buat Mbak Lana, proses penulisan sequel The Matrix ini adalah caranya menghibur diri. Apalagi karakter Neo dan Trinity memang punya peran cukup penting dalam hidupnya. Sayangnya bagi saudara Mbak Lana, Lily Wachowski, yang dulu mungkin kamu kenal sebagai Andy Wachowski, duka itu ternyata ninggalin luka yang cukup dalam. Makanya untuk penggarapan sequel franchise yang besarin namanya ini, dia mutusin buat rehat dan ninggalin proyek. Dan bukan cuma Mbak Lily, beberapa kru lain yang udah bareng sama The Matrix sejak saga pertama juga rame-rame ninggalin franchise ini. Mulai dari sang produser Joel Silver, terus sinematografernya Bill Pope, sampai penata musiknya Don Davis. Tapi meskipun para kru ini udah nggak ada di jajaran pemeran, malah banyak wajah lama yang bakalan balik. Di luar Keanu Reeves yang meranin Neo dan pemeran Trinity Carrie Ann Moss. Jada Pinkett Smith juga masih jadi karakter newbie. Daniel Bernhardt bakal tetap meranin agen Jensen, sementara Lambert Wilson bakal kembali sebagai The Merovingian. Aktor Hugo Weaving sebenarnya sempat ditawarin juga buat balik jadi Agent Smith. Cuman tawaran itu ditolak karena lagi ada syuting film lain. Sementara untuk urusan produksi, saga ini sebenarnya direncanain bakal syuting di Chicago, Illinois untuk pertama kalinya karena merupakan referensi dari Ed City, setting lokasi di 3 film sebelumnya. Terus jaraknya juga deket dari rumah keluarga Wachowski. Sayangnya rencana ini batal gara-gara anggaran yang terus meningkat selama produksi. Penyebabnya tak lain adalah insiden di lokasi syuting San Francisco, di mana sejumlah warga komplain karena iritasi yang mereka rasain selama pengambilan gambar. Ini hal yang emang umum terjadi kalau lokasi syutingnya di ruang publik. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sama Venom Let There Be Carnage aja juga ngalamin hal yang serupa. Makanya tim produksi sering diminta bayaran ganti rugi sebelum syuting, termasuk film The Matrix ini yang harus bayar sampai $420.000 atau sekitar 6 miliar rupiah ke Departemen Kepolisian San Francisco. Cuman itu bisa dibilang worth it sih, soalnya saga The Matrix Resurrection ini bakal jadi film dengan durasi terpanjang dalam franchise-nya. Dengan lama tayang 140 menit atau sekitar 2 jam 20 menit, wow. Sebagai perbandingan aja nih, durasi film pertama itu 136 menit atau 2 jam 16 menit. Kemudian durasi keduanya itu 138 menit atau 2 jam 18 menit. Sedangkan film ketiganya 139 menit atau 2 jam 19 menit. Ya, kayaknya tim produksi emang sengaja nambahin waktu untuk tiap sequel ya. Nambah 1 menit, 2 menit. Mungkin karena ceritanya makin berkembang kali ya. Bukan cerita aja sih, dari segi format The Matrix Resurrection ini juga akan jadi film pertama dalam franchise-nya yang dibuat secara digital. Gak seperti 3 film pendahulunya yang dibuat dalam format Super 35. Kalau pengembangan kayaknya emang harus sih, soalnya teknologi sinematik kan udah makin maju. Jadi malah aneh kalau formatnya gak diubah. Sayangnya di luar semua perkembangan tadi, penggarapan film ini rupanya harus ngalamin banyak penundaan dalam berbagai prosesnya. Untuk syuting aja nih misalnya, setelah kelar ngambil gambar di San Francisco pada pertengahan Maret 2020, prosesnya harus segera berhenti gara-gara pandemi. Padahal waktu itu para pemain dan kru baru aja tiba di Berlin yang jadi lokasi pengambilan gambar selanjutnya. Dan produksi juga baru jalan sebulan. Untungnya setelah istirahat selama beberapa bulan, proses syuting akhirnya dilanjutin pada 16 Agustus 2020.
Tapi ini bukan satu-satunya penundaan loh ya. Selain pengambilan gambar, jadwal tayang film ini juga berkali-kali diundur karena berbagai alasan. Dari yang awalnya direncanain bakal rilis di 21 Mei 2021, tiba-tiba harus ditunda karena tanggalnya bersamaan dengan masa syuting John Wick bab keempat, di mana Babang Keanu Reeves jadi pemeran utama. Awalnya jadwal ini malah pengen diundur 1 April 2022. Cuman 5 Oktober 2020 jadwal malah dimajuin ke 22 Desember 2021. Well, untuk fakta terakhir ini mungkin belum banyak yang tahu, padahal ruang lingkupnya bukan cuma soal The Matrix saja, tapi untuk semua film garapan Warner Bros. Karena setelah berbulan-bulan gunain layanan streaming HBO Max jadi media rilis, sebagai improvisasi, penjualan untuk film teater yang rilis 2021, akhirnya perusahaan distribusi ini mutusin kalau The Matrix Resurrection akan jadi film terakhir yang ditayangin secara daring. Kabarnya sih keputusan ini berkaitan dengan perjanjian kerjasama untuk mengaktifasi kembali ekosistem bioskop antara Warner Bros. Dengan perusahaan Cineworld yang merupakan pemilik yang memiliki Regal Cinemas dan AMC Theaters. Itu artinya untuk film-film Warner Bros. Yang bakal rilis, kita udah bisa nonton filmnya di bioskop secara langsung. Dan praktis kalau mau nonton online via laptop, ya mau gak mau harus nunggu lagi kayak yang udah-udah.